Tuhan yang tidak dapat dipisahkan adalah melalui kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan kenaikan Tuhan Yesus. Terus menguasai di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Mari kita terima aliran Roh Kudus ini dengan mengatakan, mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Waktu terbuka untukmu Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan dalam pujian yang kami naikkan, doa yang kami panjatkan, dan firman yang Tuhan nyatakan. Kami ingin merenungkan sabda firman-Mu dalam keterbatasan kami. Kami memohon ya Roh Kudus, terangilah akal dan pikiran kami. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Yang bisa jadi membuat gereja, membuat saudara dan saya sebagai pemercaya Kristus mungkin akan mengalami banyak kesulitan. Kita dihadirkan di tengah-tengah dunia, tetapi kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia.
prinsip itu kadang-kadang dibayar dengan berbagai kesulitan. Hal itu terjadi karena apa yang kita pegangi sebagai kebenaran dengan apa yang dunia pegangi bisa jadi berbeda. Dunia kita adalah dunia yang di dalamnya hal yang benar dan salah menjadi sumir. Hal benar dan salah menjadi tidak jelas, menjadi samar. Di mana yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Nah, kita nggak bisa. Benar adalah benar dan salah adalah salah. Kalau kita berpegang pada prinsip itu, maka bisa jadi kita akan mengalami banyak hal yang menyulitkan. Saya ingat akan kisah yang disampaikan oleh seorang uskup Jesuit bernama Anthony de Mello. Kisah di mana pada sekali waktu ada seorang utusan Tuhan datang ke sebuah desa dan mengatakan sebentar lagi seluruh air di desa itu akan hilang lenyap. Tapi jangan takut, katanya. Setelah itu akan muncul air yang baru. Air yang baru ini juga tidak membuat orang mati kalau meminumnya. Bisa diminum. Hanya saja setiap orang yang meminum air yang baru itu akan menjadi gila. Nah, ternyata nubuatan itu direspon oleh satu orang pemuda. Dia mengumpulkan air banyak-banyak. Dia menyimpan air banyak-banyak. Dan betul saja sesuai dengan nubuatan, maka air di seluruh desa itu hilang. Mata air berhenti mengalir, sumur-sumur menjadi kering, sungai-sungai tidak berair, danau tidak ada lagi. Semua hilang air di desa itu. Oh, pemuda ini bersyukur karena dia punya simpanan begitu banyak air. Air yang baru juga bisa diminum. Tapi benar, setiap orang yang meminumnya berubah menjadi gila. Pemuda yang satu ini senang. Dia orang yang waras di antara orang yang gila. Karena dia punya air banyak-banyak. Cuma persoalannya, setiap kali dia keluar rumah, dia ajak bicara orang gila, dia dianggap orang gila oleh orang gila. Nah, kan gak enak ya. Kalau dianggap gila oleh orang waras masih mending. Ini dianggap gila oleh orang gila. Dia nggak tahan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia buang semua airnya dan dia minum air yang baru. Ikut gila. Jadi gila dia. Tapi kemudian dia dianggap orang yang baru sembuh dari gilanya oleh orang gila. Nah, itu kan dunia kita. Ya. Ya. Itu kata Ronggo Warsito. Sak dalan-dalan mung nemoni wong bisu mangan pare. Gitu ya Pak Eko ya. Pare itu pahit. Tapi karena yang makan orang bisu yang meneng ae. Nggak bisa cerita kalau pare itu pahit. Nah itu situasi kita, saudara. Dan Tuhan Yesus sendiri berpesan, jikalau dunia membenci kamu karena bagian ini, ya, karena kita tidak bisa berkompromi, ingatlah bahwa Ia, kata Tuhan Yesus, lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kabar baik terus kita lakukan lewat kehidupan yang kita jalani. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya kembali. Dalam kondisi apapun juga kita tetap siap ya sebagai pengikut Kristus, kita mewartakan kebenaran dimanapun keberadaan kita. Terima kasih Pak buat firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Terima kasih. Roh Kudus, Engkau mau hadir di tempat ini. Ajar kami mengasihi Engkau mari, Engkau lembut, Engkau manis Tuhan. Bahkan Engkau menghibur setiap kami. Bahkan Tuhan Engkau menolong kami karena Engkau utusan daripada Bapa. Inilah hati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami buka untuk Roh-Mu masuk di dalam
Membuka hati untuk rohmu Tuhan, kami serahkan berdoa sama. Bapa Sorgawi, Tuhan yang penuh kuasa, kami memohon pertolongan Tuhan untuk kami boleh menjadi alat-Mu, menghadirkan damai sejahtera Tuhan, tetapi juga menyatakan kebenaran. Kitab terbuka yang melaluinya kesaksian hidup beriman kami nyatakan. Untuk itu tolonglah kami ya Tuhan, berikan kepada kami hikmat dan bijaksana, sehingga dimanapun Kau menghadirkan kami, di sanalah kami menghadirkan berkat Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai setiap saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Go Haryanto, Pak Go Haryanto. Tuhan memberkati. Mungkin ada dua patah kata dari keluarga. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk pelayanan Pendeta Immanuel Kristo. Persekutuan sudah selesai. Wah, silakan bersama-sama sambil meninggalin makan malam yang sudah sediakan. Tuhan memberkati. Bertempat di rumah Bapak keluarga Pujianto, orang tua dari Penatua Robert. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian jam 7 malam. Puji Tuhan, kami makan bersama ya Tuhan. Tuhan tolong pimpin supaya apa yang telah lewat hari-hari lalu menjadi kenangan yang baik untuk kami, menyemangati pertumbuhan iman kami, dan kalau masih ada 2 hari ke depan, kami berdoa supaya itu juga bisa menumbuhkan iman kami ya Tuhan. Goodbye. Goodbye.